Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Allah Bapa kami, yang memberikan kami kehidupan, kesempatan untuk menjalani hari-hari kami, mencari apa yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan dalam hari-hari kami kebutuhan kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan, di malam hari ini masih bisa kami berkumpul bersama-sama dengan keluarga kami, memanjatkan lagu puji-pujian kehadirat-Mu yang kudus, dan bersiap mendengarkan firman-Mu yang menjadi bekal kami dalam hari-hari kami. Berikan hikmat kebijaksanaan kepada kami Tuhan untuk mengerti kehendak-Mu yang akan kami lakukan dalam hidup kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan, kami sudah siap untuk mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Firman Tuhan untuk kita dalam kebaktian rumah tangga di malam hari ini tertulis dalam Keluaran pasal 16 ayat 11 sampai dengan ayat 18. Demikian firman Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, Aku telah mendengar sungut-sungut orang Israel. Katakanlah kepada mereka, pada waktu senja kamu akan makan daging, dan pada waktu pagi kamu akan kenyang makan roti. Maka kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan Allahmu. Pada waktu petang datanglah berduyun-duyun burung puyuh yang menutupi perkemahan itu. Dan pada waktu pagi terletaklah embun sekeliling perkemahan itu. Ketika embun itu telah menguap, tampaklah pada permukaan padang gurun sesuatu yang halus, sesuatu yang seperti sisik, halus seperti embun beku di bumi. Ketika orang Israel melihatnya, berkatalah mereka seorang kepada yang lain, Apakah ini? Sebab mereka tidak tahu apa itu. Tetapi Musa berkata kepada mereka, Inilah roti yang diberikan Tuhan kepadamu menjadi makananmu. Beginilah perintah Tuhan, pungutlah itu, tiap-tiap orang menurut keperluannya. Masing-masing kamu boleh mengambil untuk seisi kemahnya, segomer seorang, menurut jumlah jiwa. Demikianlah diperbuat orang Israel. Mereka mengumpulkan, ada yang banyak, ada yang sedikit. Ketika mereka menakarnya dengan gomer, maka orang yang mengumpulkan banyak tidak kelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Tiap-tiap orang mengumpulkan menurut keperluannya. Demikian firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, hati yang bersungut-sungut adalah musuh terbesar dalam suatu persekutuan maupun suatu perkumpulan. Oleh karena hati yang bersungut-sungut, suatu persekutuan atau perkumpulan terjadi pertengkaran, bahkan bisa saja terjadi perpecahan. Hati yang bersungut-sungut bersumber dari situasi dan kondisi di mana seseorang atau kelompok tidak mensyukuri keadaan masing-masing. Masing-masing anggota selalu merasa kurang. Masing-masing pribadi selalu merasa kurang atas apa yang ada padanya atau atas apa yang terjadi. Baik apa yang dikerjakan dirinya atau orang lain. Baik apa yang didapatkan dirinya atau orang lain. Sehingga terjadilah pertengkaran. Terjadilah pengelompokan-pengelompokan. Terjadilah kekacauan di dalam persekutuan atau kelompok tersebut. Itulah yang terjadi dalam firman Tuhan hari ini, di mana bangsa Israel yang baru keluar dari perbudakan Mesir
mengalami kekacauan karena sungut-sungut dari antara mereka sendiri. Mereka bukannya bersyukur telah lepas dari perbudakan Mesir, malah mereka bersungut-sungut kepada Musa dan Harun yang memimpin mereka keluar dari Mesir menuju Kanaan, melewati padang pasir, padang gurun. Sungut-sungut ini menimbulkan pertengkaran, kekacauan dalam kelompok besar bangsa Israel yang berjalan menuju Kanaan. Mereka tidak pernah puas akan keadaan mereka. Mereka selalu merasa kurang. Mereka selalu dikuasai rasa khawatir dalam hidupnya. Padahal Allah sudah mencukupkan kehidupan mereka. Salah satu sungut-sungut mereka dari sekian banyak sungut-sungut bangsa Israel adalah tentang makan roti dan daging. Mereka bersungut-sungut kepada Musa dan kepada Harun. Mereka menyatakan, kami tidak bisa makan roti yang enak, kami tidak bisa makan daging yang enak. Padahal di Mesir kami bisa makan itu walaupun kami dalam perbudakan. Harun dan Musa sengaja membawa kami ke padang gurun ini untuk mati kelaparan. Inilah sungut-sungut mereka jikalau kita baca Keluaran 16 ayat 2. Mendengar sungut-sungut itu, Allah melihat, Allah mendengar segala sesuatunya. Lalu Allah berfirman kepada Musa bahwa bangsa Israel akan makan roti dan makan daging. Pagi hari mereka akan makan roti yang enak, dan sore hari mereka akan makan daging dari burung puyuh yang dikirim Allah ke tengah-tengah mereka. Jemaat yang terkasih, melalui firman Tuhan hari ini ada beberapa hal yang disampaikan kepada kita. Yang pertama adalah bersyukurlah dalam hidupmu. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita supaya kita selalu bersyukur dalam hidup ini. Bersyukur atas apa dan bagaimana kehidupan kita saat ini. Dengan rasa syukur itulah, maka jauhlah dari kehidupan kita hati yang bersungut-sungut dan pertengkaran. Dengan hati yang bersyukur, maka sedikit atau banyak yang kita peroleh atau miliki, ada damai sejahtera, ada kebahagiaan di dalamnya. Sebagaimana firman Tuhan hari ini katakan di ayat 18, orang yang mengumpulkan banyak tidak berkelebihan, dan orang yang mengumpulkan sedikit tidak kekurangan. Inilah rasa syukur. Rasa syukur adalah dia memperoleh banyak, dia tidak berkelebihan, tidak dipoya-poyakannya. Dia memperoleh sedikit, tidak kekurangan, tidak bersungut-sungut, tidak menghakimi. Dia bersyukur dengan keadaannya bahwa Allah memelihara kehidupannya. Sebaliknya, jika kita membiarkan hati yang selalu kurang menguasai hati dan pikiran kita, sebanyak apapun yang kita peroleh, tidak akan mendatangkan damai sejahtera, tidak akan mendatangkan kebahagiaan dalam hidup kita. Karena apa? Kita selalu bersungut-sungut. Bila dia untung dalam hasil jerih payahnya, dia akan merasa susah. Susah karena untungnya kurang banyak. Apalagi lah ketika dia mengalami kerugian.
maka tidak tahu betapa kacau, betapa hancurnya hati dan pikirannya. Rasa syukur juga membentuk pola pikir kita untuk melihat hidup kita dan orang lain dari sudut pandang yang positif. Sehingga apa yang kita miliki atau orang lain miliki dan kerjakan, maka kita akan melihat dari sudut pandang positif. Jika itu bersifat baik, bersifat keberhasilan, maka kita akan memuji diri kita atau memuji orang lain atas keberhasilan, atas pencapaiannya. Lalu kita akan mengatakan selamat supaya mereka tetap mempertahankan hasil jerih payahnya. Jikalau kita atau orang lain menghasilkan yang kurang atau kurang berhasil dalam hidupnya, maka kita akan melihat dari sisi positif. Kita akan menyatakan atau mendorong mereka supaya keluar dari keterpurukannya, memberi semangat, motivasi supaya lebih semangat lagi, lebih giat lagi. Ini cara pandang positif. Sebaliknya, orang yang melihat orang lain atau dirinya dari segi negatif, dia akan bersungut-sungut. Segala sesuatu yang dia atau orang lain miliki dan kerjakan, dia selalu menyatakan ini kurang. Ketika dirinya atau orang lain berhasil, maka dia akan mencari kekurangan, mencari kesalahan, dan menjatuhkannya, merendahkannya. Ketika dirinya atau orang lain tidak berhasil, maka dia akan mengutuki, maka dia akan mencemooh hal tersebut. Mari kita belajar melihat diri kita atau orang lain dari segi positif. Sangat sukar kita memuji keberhasilan orang lain dari hati yang tulus. Mari kita ubah mindset kita, jikalau orang lain berhasil atau diri kita berhasil, kita puji mereka, kita beri mereka selamat. Sebaliknya jika mereka jatuh, mengalami kegagalan, mari kita ulurkan tangan kita, kita beri motivasi, kita beri semangat. Jangan sebaliknya malah menjatuhkan, menghakimi dan sebagainya. Itu bisa merusak persekutuan, itu bisa merusak perkumpulan kita. Mari kita belajar untuk bersyukur dalam hidup ini, sehingga rasa syukur itu membentuk karakter kita, menjaga persekutuan kita dengan sesama, terlebih menjaga persekutuan kita dengan Tuhan. Dengan rasa syukur itulah hidup kita akan ada damai, hidup kita akan bahagia. Yang kedua, firman Tuhan hari ini sampaikan kepada kita adalah Allah peduli terhadap kehidupan kita. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bagaimana Allah peduli kepada umatnya. Walaupun bangsa Israel bersungut-sungut, tetapi Allah tetap mengasihi mereka, tetap Allah memberi apa yang mereka harapkan. Bahkan Allah bukan hanya asal memberi, Allah tetap memberikan yang terbaik dalam hidup bangsa Israel. Allah memberi roti yang enak, yaitu manna. Allah memberi daging yang enak, yaitu daging burung puyuh.
Inilah yang menunjukkan kepedulian Allah kepada umatnya. Dan kita sering kali seperti bangsa Israel. Kalau kita jujur, kita sering kali bersungut-sungut kepada Allah. Kalau kita jujur, kita sering kali melawan Allah, memberontak Allah. Tapi apa yang terjadi? Allah tidak menghukum kita, tidak segera menghukum kita. Allah masih menantikan pertobatan kita, sehingga Allah tetap peduli dengan kehidupan kita. Seandainya Allah tidak peduli, ketika kita memberontak, pasti kita langsung dihukum. Ketika kita bersungut-sungut, pasti Tuhan tidak memperdulikan kita. Tapi Allah Maha Pengasih. Allah peduli kepada kita, masih menantikan pertobatan kita. Jadi jangan bangga. Jangan seolah-olah Allah membiarkan kita di dalam segala pemberontakan kita. Tidak. Walaupun kita selama ini bersungut-sungut, walaupun kita selama ini memberontak kepada Allah, dan Allah tidak segera menghukum kita, bukan berarti Allah tidak menghukum kita. Allah masih memberi waktu kepada kita untuk bertobat. Makanya Allah masih memberi kebutuhan kita. Molo hata batak tiki parasia do piot dihita. Lo marhamu bau muba mahita. Andorak so sahat uhum ni debata itu hita. Ingat, ketika Allah memberkati manusia, ketika Allah memberi apa yang diharapkan manusia, ada yang Allah minta di baliknya. Ketika bangsa Israel bersungut-sungut mengenai roti dan daging, Allah memberikannya. Tetapi ingat, Allah memberikannya untuk melihat seberapa taat bangsa Israel kepada Allah. Allah memberikan berkatnya kepada mereka hanya semata-mata agar mereka taat kepada Allah, bukan sebaliknya. Gara-gara berkat itu manusia itu tidak taat kepada Allah. Dia malah fokus kepada berkat itu, bukan kepada sumber berkat itu. Contohnya, sikap seperti itu adalah Allah memberkati kita melalui hasil kerja kita. Ya, benar. Tapi jangan kita bekerja seolah-olah 7 hari yang diciptakan Allah kurang untuk bekerja. Allah menuntut kita menyediakan waktu khusus kepadanya, mengucap syukur atas berkat Allah yang kita terima. Sebab dengan demikian kita menyadari Allah lah yang memberikan apa yang kita butuhkan. Allah lah yang memberkati setiap pekerjaan kita yang kita pikirkan ataupun yang kita kerjakan. Jangan lupa terhadap sumber berkat itu. Ini yang dikatakan firman Tuhan di ayat 4, Keluaran 16 ayat 4. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu. Maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Ini peringatan keras kepada kita. Kalaupun Tuhan tetap peduli kepada kita selama ini, kalaupun Tuhan tetap memberkati hidup kita, walaupun kita selalu memberontak, selalu bersungut-sungut kepadanya, ingat, yang pertama, Tuhan masih menunggu pertobatan kita. Dan itu ada batasnya. Dan ketika batasnya itu habis, maka kita akan dihukumnya.
Yang kedua, Tuhan menuntut kita atau ingin mencoba kita, apakah kita taat kepadanya atau lupa kepadanya. Jadi kalau orang saat ini bertambah hartanya, dia masih bisa makan, dia masih bisa bekerja, melakukan apa yang dia kehendaki. Ingat, ada yang diinginkan Tuhan. Apakah melalui itu kita hanya terfokus kepada berkat Tuhan itu atau kepada sumber berkat itu, yaitu Allah? Ingatlah, berkat Tuhan itu harus dibarengi dengan usaha manusia. Sebagaimana manna yang turun dari langit harus dikumpulkan orang Israel setiap paginya. Sebagaimana burung puyuh harus ditangkap mereka setiap petang untuk mereka makan. Allah tidak menginginkan manusia itu malas, tetapi Allah menginginkan manusia itu mengoptimalkan potensi yang ada padanya, sebab dengan hal itulah saluran berkat Allah ada dalam hidup manusia. Pekerjaan kita harus kita pandang sebagai saluran berkat Allah. Jadi Allah tidak suka manusia yang malas, tidak mau bekerja. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah mengaturkan bagian berkat Tuhan masing-masing untuk manusia itu. Oleh karena itu Allah tidak menyukai orang yang rakus, orang yang tidak peduli kepada orang lain atau tidak peduli kepada aturan yang dibuat oleh Allah. Sebagaimana Allah mengaturkan bangsa Israel boleh mengambil manna satu gomer satu orang menurut jumlah keluarganya. Ada yang mengambil sedikit karena anggota keluarganya sedikit. Ada yang mengambil banyak karena anggota keluarganya banyak. Tapi ada aturannya. Ambil menurut bagianmu. Allah tidak suka rakus. Kalau kita baca berikutnya nanti, bagi orang yang rakus, yang mengambil lebih dari apa yang dia butuhkan, maka Tuhan hukum mereka. Ambillah yang sepantasnya untukmu. Jangan menjadi rakus, jangan menjadi budak dari mulut atau budak dari perut. Tuhan tidak menyukai hal itu. Yang ketiga, ingatlah, ada waktu bekerja, ada waktu mengucap syukur kepada Tuhan. Sebagaimana bangsa Israel boleh mengambil manna, boleh mengambil burung puyuh pada 6 hari lamanya. Tetapi pada hari Sabat mereka harus istirahat, mereka harus bersyukur, mereka harus memuliakan Allah. Berusahalah semampumu, optimalkanlah potensi yang ada padamu selama hari yang telah engkau tetapkan. Tetapi pada hari yang sudah dikhususkan Allah, khususkan dirimu untuk menjadi persembahan kepada Allah, memuji namanya, mensyukuri berkat Tuhan yang hinggap dalam hidup kita. Jadilah orang yang bersyukur, jadilah orang yang mengenal berkat Allah, bahwa Allah peduli dalam hidup kita. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, terima kasih firman-Mu hari ini mengajarkan kami supaya kami menjadi manusia-manusia yang bersyukur dalam hidup kami. Ketika kami bersyukur dalam hidup kami, sedikit atau banyak yang kami peroleh dari hasil jerih payah kami akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan damai sejahtera. Jauhkan dari hati kami Tuhan bersungut-sungut, sehingga segala yang terjadi dalam hidup kami atau yang terjadi dalam hidup saudara-saudari kami, sekeliling kami, dimampukan kami melihat secara positif.
Pakailah kami Tuhan untuk membangun semangat, memberi motivasi. Pakailah kami Tuhan menjadi alat-Mu, mengulurkan tangan kami, menjadi pertolongan kepada orang-orang sekitar kami yang letih lesu oleh karena beban kehidupan. Jauhkan dari hati kami Tuhan menjatuhkan orang lain, menghakimi orang lain, tapi kami hadir menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Ajari juga kami Tuhan menjadi orang-orang yang mengenal berkat perbuatan tangan-Mu yang maha luar biasa dalam hidup kami. Membuka hati dan pikiran kami melihat bahwa Engkau peduli terhadap kehidupan kami. Ajari kami Tuhan melihat berkat-Mu sekecil apapun itu dalam hari-hari kami. Sehingga ketika kami bekerja, ketika kami berencana, kami serahkan seluruhnya ke dalam tangan-Mu. Sebab hanya oleh kuasa-Mu, apa yang kami harapkan, apa yang kami inginkan, kami memperolehnya di hari-hari yang akan datang, di hari-hari yang telah Engkau tentukan dalam hari-hari kami. Ya Allah Bapa kami berdoa berkati setiap rumah tangga dalam kehidupan sehari-harinya. Seorang suami bertindak menjadi suami, bertindak sebagai ayah di tengah-tengah keluarga yang baik. Seorang istri bertindak sebagai istri yang baik, penolong yang sepadan bagi suaminya, menjadi ibu yang baik kepada anak-anaknya. Sebagai seorang anak, ajari menjadi anak yang taat, anak yang berbakti. Berkati setiap keluarga Tuhan menjadi keluarga Kristen yang benar di hadapan-Mu, menjadi pelita, menjadi garam di mana mereka berada. Jikalau ada di dalam pergumulan saat ini, oleh karena penyakit yang diderita, kami memohon Tuhan, Engkau memberikan kesembuhan. Engkau adalah tabib di atas segala tabib. Oleh kuasa-Mu, uluran tangan-Mu, penyakit apapun dapat sembuh dari tubuh saudara-saudari kami. Yang bergumul oleh karena beban kehidupan, Engkau topang Tuhan. Engkau berikan penghiburan, Engkau berikan jalan keluar, Engkau berikan pengharapan yang hidup, supaya mereka dapat melewatinya dengan mengandalkan kuasa, dengan mengandalkan nama-Mu yang kudus. Anak-anak kami yang sedang berjuang untuk mencapai cita-citanya, berkati Tuhan, mampukan mereka mencapai apa yang mereka harapkan, mencapai apa yang mereka inginkan. Kami serahkan Tuhan negara kami ini, supaya Engkau memberikan hikmat kebijaksanaan kepada para pemimpin kami, memberikan kemampuan untuk menghilangkan segala penyakit virus corona yang melanda negara kami ini, supaya rakyat Indonesia ini dapat bekerja seperti biasa, dapat mencari nafkah seperti biasa. Terlebih kami dapat beribadah di rumah-Mu yang kudus, di gereja Tuhan, sebab kami rindu bersekutu bersama-sama dengan saudara-saudari kami yang seiman di dalam gereja. Inilah permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin.